Да, вон еще может быть взрыв. Perang ini tak lagi datang pelan-pelan. Ia meledak. Pelabuhan Rusia diguncang, Odessa menyusul terbakar. Lalu muncul kabar yang lebih gelap. Di bawah permukaan laut, drone kamikaze Ukraina diklaim berhasil menjangkau kapal selam Rusia. Pada momen yang sama, sebuah detail dingin menyelinap masuk. Pesawat intai P-8A Poseidon milik Amerika Serikat terbang stabil hanya beberapa mil dari lokasi, bukan di parit Donbas, bukan di garis kontak darat, tetapi di laut internasional yang selama ini dianggap aman dan netral. Apakah ini sekadar irisan waktu yang kebetulan atau bagian dari eskalasi yang dirancang tanpa suara? Jangan simpulkan sekarang. Di penghujung cerita ini ada satu ironi tenang yang justru membuat rangkaian kejadian ini jauh lebih berbahaya dari kesan awalnya. Inilah aksi saling serang Rusia-Ukraina bagian ke-23. Menutup tahun 2025, medan tempur Ukraina terlihat makin sesak dan makin rentan. Di Donetsk, tekanan terkumpul di Mirnograd dan Pokrovsk. Klaim kemajuan Rusia saling bertabrakan dengan laporan perlawanan dan penyusupan balik dari Ukraina. Institute for the Study of War atau ISW lewat peta interaktif beresolusi tinggi memotret kendali wilayah hingga skala jalan, menyingkap pertahanan berlapis dan pergeseran kecil yang bisa mengubah arah pertempuran. Namun perang tak lagi berpusat di darat. Drone jarak jauh dan rudal presisi kini menjadi tumpuan utama kedua kubu menggeser pusat gravitasi konflik. Dampaknya terasa jelas, serangan berantai terhadap infrastruktur energi, pelabuhan, dan aset laut. Medan perang melebar, meninggalkan parit, menyasar sistem vital yang menopang keseluruhan konflik. Jika gambaran medan tempur hanya memberi arah kemana konflik bergerak, maka urutan peristiwa inilah yang memperlihatkan bagaimana dan seberapa cepat eskalasi dilepaskan. Api eskalasi justru dinyalakan dari Laut Hitam. Ukraina mulai menghantam tanker sipil yang dituding sebagai bagian dari armada hantu Rusia, jaringan kapal yang diduga menopang ekspor minyak Moskow sekaligus mengakali sanksi. Sedikitnya 2 tanker diserang di perairan dekat pantai Turki, termasuk insiden di zona ekonomi eksklusif Turki. Serangan berikutnya diarahkan ke tanker Mid Volga 2 yang dilaporkan dihantam drone kamikaze. Bagi Kiev, kapal-kapal ini bukan simbol sipil melainkan jalur hidup mesin perang Rusia dan karena itu dianggap target sah. Moskow bereaksi keras melabelinya terorisme maritim sembari melontarkan ancaman bahwa Ukraina harus diputus dari laut, kalimat yang bayangannya langsung jatuh ke Odessa. Ketegangan ini menjerat Turki dalam posisi rawan karena insiden terjadi di sekitar wilayah kewenangannya dan menyentuh isu krusial keselamatan pelayaran internasional. Eskalasi lalu melonjak ke level berikutnya. Di darat dan udara, fase ini ditutup oleh serangan Ukraina berskala raksasa terhadap infrastruktur energi Rusia. Pada malam 11 Desember, Kiev meluncurkan operasi gabungan drone dan rudal terbesar sepanjang perang. Hampir 300 wahana, drone baling-baling, drone jet, hingga rudal jelajah menghantam target di Rusia Barat dan Tengah, membentang lebih dari 2.000 kilometer. 5 fasilitas energi dilaporkan terbakar disertai 4 pangkalan udara. Bahkan, sebuah platform minyak Lukoil di Laut Kaspia, sekitar 1.500 km dari titik luncur terdekat, ikut dilaporkan terbakar menjadi serangan pertama Ukraina di kawasan itu. Rusia mengklaim sebagian besar serangan berhasil digagalkan. Namun citra satelit, laporan media independen, dan unggahan warga justru memperlihatkan kebakaran, ledakan lanjutan, serta gangguan produksi. Skala serangan ini mengirim pesan yang sulit disangkal. Energi Rusia kini bukan lagi zona aman, melainkan target rutin Ukraina. Jawaban Moskow tidak menunggu lama, datang deras dan menghantam keras. Pada malam 12 hingga 13 Desember, Rusia melepaskan 495 drone dan rudal ke wilayah Ukraina, menjadikan salah satu gelombang serangan udara terbesar di tahun ini. Lebih dari 465 drone Shahid dan variannya diluncurkan dari berbagai penjuru
diperkuat rudal balistik Iskander, Kinzhal, kaliber serta rudal jelajah darat. Sasarannya tegas, infrastruktur energi dan pelabuhan dengan fokus berat di Odessa Oblast. 2 pelabuhan kunci, Odessa dan Kornomorsk, menjadi target merusak 3 kapal milik perusahaan Turki, termasuk kapal pengangkut bahan pangan. Waktunya menyisakan ironi pahit, serangan ini terjadi hanya beberapa jam setelah Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan mengusulkan gencatan senjata terbatas untuk fasilitas energi dan pelabuhan. Dampak di darat langsung meluas. Pemadaman listrik melanda setidaknya 7 wilayah Ukraina. Lebih dari 1 juta pelanggan dilaporkan kehilangan pasokan. Odessa bahkan lumpuh bersamaan. Listrik, air, dan pemanas terhenti. Ukraina mengklaim ratusan drone dan sebagian rudal berhasil ditembak jatuh, namun puluhan sasaran tetap terkena. Tepatnya 14 Desember, Kiev kembali mengambil alih tempo. Serangan presisi diarahkan ke depo minyak dan fasilitas energi Rusia di Volgograd, Krasnodar, Saratov, serta wilayah lain, termasuk target di Crimea yang diduduki. Depot Uryupinsk dan kilang Avivsky dilaporkan terbakar. Beberapa lokasi bukan kali pertama disasar, menandakan kampanye berulang untuk mengikis produksi dan logistik Rusia. Perhatian kemudian tertuju ke pangkalan Angkatan Laut Rusia di Novorossiysk, di mana Ukraina mengklaim mengerahkan drone laut untuk membidik aset bernilai tinggi, termasuk kapal selam kelas Varshavanka. Rusia membantah dan merilis video yang menampilkan kapal selam dalam kondisi utuh di permukaan. Namun analis citra satelit beresolusi tinggi memperlihatkan kerusakan di area dermaga, menyisakan pertanyaan tentang apa yang sebenarnya terjadi di bawah permukaan yang tidak diperlihatkan ke publik. Kini dampaknya merembet jauh melampaui medan tempur. Rangkaian serangan ini mulai menggoyang fondasi politik global dan menekan ulang arsitektur keamanan internasional. Hubungan Rusia dengan Uni Eropa dan NATO memasuki titik paling rawan saat serangan terhadap pangkalan Angkatan Laut Rusia di Novorossiysk berlangsung hampir bersamaan dengan terdeteksinya pesawat pemburu kapal selam Amerika Serikat P-8A Poseidon yang beroperasi hanya beberapa mil dari lokasi. Secara resmi, Washington dan NATO menyangkal keterlibatan langsung, namun bagi Moskow, tumpang tindih waktu dan jarak itu sudah cukup untuk memicu kecurigaan serius. Kecurigaan yang muncul bukan lagi sebatas berbagi intelijen, melainkan dugaan pengawasan aktif hingga kemungkinan dukungan navigasi bagi drone laut atau bawah laut Ukraina. Inilah wajah konflik kontemporer, perang tanpa tanda tangan, campur tangan tanpa pengumuman. Kegelisahan ini diperparah oleh jenis target yang disentuh. Kapal selam terlebih yang berpotensi membawa senjata strategis bersinggungan langsung dengan doktrin nuklir Rusia. Satu insiden memang belum tentu memicu reaksi ekstrim. Namun di media dan kalangan elit Rusia, narasi tentang eskalasi yang sulit dihentikan makin sering digaungkan. Kekhawatirannya sederhana namun beresiko tinggi. Jika pelabuhan utama dan armada inti dapat ditembus, maka daya cegah konvensional Rusia di Laut Hitam ikut tergerus. Di Eropa sendiri, tekanan militer berjalan seiring dengan retaknya konsensus politik. Usulan Komisi Eropa untuk memanfaatkan aset Rusia yang dibingkai sebagai pinjaman reparasi bagi Ukraina menghadapi penolakan terbuka dari 7 negara: Belgia, Hungaria, Slovakia, Italia, Bulgaria, Malta, dan Ceko. Belgia memegang posisi krusial karena menjadi tempat penyimpanan mayoritas aset Rusia yang dibekukan di Euroclear. Penolakan ini bukan sekadar persoalan hukum, tetapi juga pertimbangan strategis. Kekhawatiran bahwa penyitaan permanen akan menutup ruang diplomasi dan memecah Uni Eropa dari dalam. Akibatnya, aset Rusia cenderung dibiarkan membeku tanpa batas waktu. Bunganya mengalir ke Ukraina namun pokoknya tetap tak disentuh. Di luar blok barat, peran China dan Israel bergerak lebih senyap namun berdampak. Beijing dilaporkan terhubung dengan rantai produksi amunisi Rusia melalui Belarus, mengisyaratkan dukungan struktural jangka panjang tanpa keterlibatan militer terbuka. Israel mengambil jalur berbeda. Tel Aviv mempertahankan hubungan pragmatis dengan Kiev. Kemunculan kembali pesawat kargo raksasa AN-124 di Bandara Ben Gurion, serta dugaan pengiriman sistem pertahanan udara, menegaskan sikap ambigu itu, membantu Ukraina sambil tetap menjaga jarak dari konfrontasi langsung dengan Moskow.
Di tengah tekanan ini, diplomasi belum sepenuhnya runtuh. Presiden Volodymyr Zelensky kembali menegaskan bahwa Ukraina tidak akan mengakui Donbas sebagai wilayah Rusia, baik itu secara de jure maupun de facto. Pernyataan ini menutup satu kemungkinan, tetapi sekaligus membuka pembahasan lain, jaminan keamanan jangka panjang. Uni Eropa merilis 6 poin rencana keamanan bersama, mulai dari dukungan militer berkelanjutan, pembentukan pasukan multinasional dalam Coalition of the Willing, mekanisme pemantauan gencatan senjata, jaminan hukum atas respon otomatis terhadap agresi baru, pendanaan rekonstruksi melalui aset Rusia yang tetap dibekukan, hingga jalur aksesi Ukraina ke Uni Eropa. Resikonya jelas, salah satu perhitungan di Laut Hitam atau serangan terhadap target strategis bisa menarik NATO lebih dalam, bahkan tanpa niat awal. Namun jalur penurunan tensi masih terbuka, mulai dari gencatan terbatas untuk infrastruktur energi dan pelabuhan, hotline militer Rusia NATO, hingga kompromi bertahap soal keamanan regional. Ironisnya, justru setelah eskalasi terbesar, wacana gencatan laut mulai terdengar. Pertanyaannya kini bergeser. Bukan lagi siapa yang mampu memukul paling jauh, tetapi siapa yang berani berhenti lebih dulu.